Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Hari ini kembali jumpa dengan saya Rio Pratama dalam Bincang Otomotif. Kali ini kita akan membahas tentang motor Kawasaki. Kali ini kita akan menghadirkan salah satu sales helper dari Kawasaki Gedung Meneng Bandar Lampung. Kita akan menanyakan cara bersaing Kawasaki dalam pemasaran motorsport. Sebelumnya kita sudah hadirkan salah satu sales counter dari Kawasaki Gedung Meneng Bandar Lampung. Ya, selamat sore Bang. Selamat sore, Bang. Ya, silakan perkenalkan diri sebelumnya Bang. Oke, uh, salam Tribuners ya. Kenalkan, nama saya Ferdi Agus Setiawan. Dan di sini sebagai sales di dealer Kawasaki, tepatnya di dealer Kawasaki Gedung. Oke, kita akan berbincang otomotif Bang. Ini mengingat sejauh ini dalam persaingan motor tentunya banyak kemiripan-kemiripan dari segi bentuk. Nah, untuk itu saya ingin bertanya mengenai cara bersaing Kawasaki dalam pemasaran motorsport khususnya Bang, mengingat seperti beberapa motorsport dari Kawasaki banyak dijumpai di merek-merek lain selain Kawasaki, seperti itu Bang. Oke, jadi kalau kita bicara untuk pemasaran ya, Bang Rio, kalau untuk Kawasaki dan produk motor-motor lain, mungkin branding mereka sudah kebangun dengan sendirinya gitu. Siapa yang nggak kenal dengan Kawasaki? Siapa yang nggak kenal dengan Honda? Siapa yang nggak kenal dengan Yamaha? Nah, perusahaan-perusahaan produk-produk otomotif tersebut, mereka sudah punya branding masing-masing. Nah, namun kalau kita bicara pemasaran, berarti tinggal salesnya, tinggal pihak marketingnya, mereka menggunakan cara apa atau metode-metode apa yang dilakukan agar masyarakat atau target pasar kita memilih produk yang kita jual seperti itu. Namun mengingat dalam pemasaran sendiri tentunya ada daya tarik yang disampaikan kepada konsumen sehingganya mereka tertarik untuk produk sendiri. Boleh dijelaskan apa saja strategi-strategi itu Bang dalam pemasaran khususnya di Kawasaki? Oke, kalau untuk pemasaran di Kawasaki kita motor sport ya. Jadi motor sport ini kan di Kawasaki itu banyak pilihan Bang. Itu mengapa banyak masyarakat beralih ke Kawasaki. Seperti kita lihat dari motor sport seperti Ninja untuk kelas menengah ke bawah itu ada Ninja SL. Nah, sedangkan untuk kelas menengah itu ada Ninja New yang 2 silinder. Dan untuk kelas yang menengah ke atas itu ada ZX25R, ada 10R gitu. Sehingga banyak pilihan-pilihan yang akan diambil oleh masyarakat dengan membandingkan beberapa mungkin jelas namanya pecinta motor tersebut pasti mereka melihat spesifikasinya dari kecepatan motor tersebut, dari suara, dari tampilan. Nah, di Kawasaki banyak pilihan. Itu menjadi daya pembeda juga dan daya tarik juga untuk masyarakat kenapa mereka memilih produk-produk Kawasaki. Secara kecilnya dari situ, Bang. Gitu. Kalau kita melihat dengan produk lain, mungkin setahu saya, tapi nggak tahu kalau udah ada upgrade dari mereka itu belum ada bahkan yang 4 silinder. Sedangkan Kawasaki sudah menghadirkan yang 4 silinder. Itu, Bang. Oke, menarik ini ketika Abang Perdinya membahas mengenai Kawasaki 4 silinder. Tentunya memang masih banyak yang bertanya-tanya terkait apa sih silinder itu dan ada berapa sih tipe-tipe silinder itu. Nah, boleh dijelaskan untuk itu, Bang? Oke, jadi untuk motor sport di Kawasaki ada 3 macam ya kalau kita lihat dari mesin, Bang. Pertama, kalau kita langsung bahas ke 4 silinder kayaknya nggak pas gitu. Jadi kita akan bahas dulu dari 1 silindernya aja dulu deh. Kita mulai dari Ninja SL.
Ninja SL kan 1 silinder atau untuk saat ini menjadi tipe terendah lah, karena produk yang baru itu yang paling rendah ya Ninja SL. Kalau kita lihat tahun-tahun lalu kan ada Ninja-Ninja yang masih karbu. Nah di Ninja SL ini yang 1 silinder itu cc-nya 249 cc, ditenagai 2 pilihan mesin ya, petrol berkapasitas tinggi gitu. Nah, adalah sport yang memiliki 2 seater dengan panjangnya sekitar 1935 mm ya, lebarnya 685 mm. Nah, dari Ninja SL ini dengan harga yang memang kalau harga kita dari setiap provinsi, dari setiap wilayah itu berbeda, UTR-nya berbeda-beda. Ninja SL ini dihargai kalau di Lampung itu 41.700. Nah, kita bahas kilas dulu deh untuk Ninja SL. Kita masuk ke yang 2 silindernya. Di 2 silinder juga ada beberapa tipe lagi, yaitu dari 2 silinder tipe standar, 2 silinder tipe ABS, MDV gitu bang. Nah, sehingga para masyarakat banyak membandingkan produknya dengan membandingkan juga budget mereka. Mereka butuh motor yang seperti apa dengan budget yang seperti apa gitu. Nah, kembali lagi ke yang 4 silinder tadi. 4 silinder ini sebenarnya di Kawasaki itu belum lama hadir, yaitu launchingnya ZX 25R itu hari Jumat 10 Juli 2020 secara virtual pada waktu itu. Pasalnya Kawasaki Ninja 4 silinder ini memang motor yang banyak membuat para pencinta motor sport penasaran gitu. Motor Ninja 4 silinder disuguhkan dengan styling yang mempesona, LED lighting ya, instrumentasi high class ya bahasanya, serta finishing yang baik, menciptakan perpaduan yang apik gitu. Kalau kita lihat dari NIK 2021 Ninja ZX 25R itu ada warna hijau, ada warna merah, ada warna grey gitu. Dari warna juga kita banyak pilihan. Kalau kita lihat tahun-tahun lalu dari produk Kawasaki kebanyakan mayoritas warna hijau. Dan sekarang Kawasaki sudah mulai bermain warna. Ya, kalau kita lihat di sana ada warna grey, ya itu warna terbaru. Jadi dari warna-warna ini itu juga sudah menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk memilih motor yang mereka sukai. Itu bang. Namun untuk sejauh ini bang, di Kawasaki sendiri yang paling banyak diminati itu produk apa itu bang? Untuk Kawasaki sendiri, kalau kita bicara motor sport ya bang ya, kalau kita melihat, saya nggak tahu deh untuk data se-Indonesia, kalau kita data se-Lampung, itu lebih banyak peminat ZX 25R daripada Ninja 2 silinder dan Ninja SL-nya, tipe terendahnya. Bahkan lebih banyak tipe tertingginya. Kenapa? Kalau saya survei dari konsumen-konsumen saya yang beli, bahasa mereka nanggung gitu, karena dari harga itu selisihnya nggak terlalu banyak gitu. Kalau Ninja ZX 25R yang tipe standar itu harganya kan UTR Lampung 106 juta. Nah, sedangkan yang 2 silinder tipe ABS MDV itu 81 juta. Nah, sehingga dari masyarakat sendiri banyak berpikir nanggung banget yang 2 silinder, mending 4 silinder sekalian. Seperti itu. Tapi kalau untuk data luar Lampung saya kurang paham ya bang ya. Kita data di Lampung itu lebih banyak ZX 25R. Gitu. Untuk secara jumlah itu launching per bulannya kisaran di angka berapa untuk produk terlaris tersebut bang? Kalau kita bicara jumlah, setiap bulan berbeda ya bang ya dari angka. Namun rata-rata karena ZX 25R ini produknya terbatas deh bang. Jadi nggak banyak seperti kayak model KRX, Ninja SL, Ninja New itu kan banyak tuh. Kalau ZX ini dia terbatas. Bahkan untuk tahun 2021 di Lampung itu hanya tersisa 2 unit lagi dan akan keluar perkiraan itu pertengahan bulan Desember atau tahun 2022. Kalau kita bicara data untuk per bulan, rata-rata ZX ini sekitar 10 sampai 15 unit gitu dengan harga yang ABS itu sampai 123 juta. Unitnya yang terbatas benar bang untuk ZX, bukan peminatnya, karena memang dibatasi seperti itu bang. Setiap wilayah dia nggak banyak, kayak KLX kan puluhan tuh unitnya di showroom-showroom semua ada stok, sedangkan untuk ZX
nggak ada gitu. Bahkan di Lampung mungkin stok yang sering update stok ZX 25R itu hanya di dealer Gedung Menang dan di dealer Ahmad Yani. Sedangkan di dealer Prengsewu, di dealer Bandar Jaya, Unit 2 itu jarang ada stok Ninja ZX 25R. Oke, selain motor Ninja, di motor trail ini Bang, mengingat ah, seperti Honda sudah ada motor trailnya sendiri, kemudian di Yamaha sudah ada motor trailnya sendiri, di Kawasaki kan memang terkenal dengan motor KLX-nya. Nah, kemudian apakah hadirnya motor trail atau motor adventure yang memang basicnya Kawasaki hadirnya di merek-merek lain itu mengganggu pemasaran di Kawasaki tersendiri atau sama saja atau bagaimana itu Bang? Dari segi pemasaran. Iya, kalau kita dari segi pemasaran untuk membedakan Motor trail. seperti motor trail ya Bang ya, kalau di Kawasaki KLX, ada juga KX ya, dan di Honda itu ada CRF kalau nggak salah, dan WR untuk Yamaha. Untuk strategi pemasaran sejauh ini tidak terlalu menjadi kendala. Jelas kalau jumlah orang pembeli pasti ada berkurang. Karena konsumen Kawasaki ini ibaratnya udah ada konsumennya tersendiri gitu. Orang-orangnya memang udah kenal Kawasaki. Gitu. Kalau Honda atau Yamaha dia kan produknya baru, mungkin mereka harus punya ekstra untuk pemasaran motor tersebut untuk memperkenalkan. Sedangkan Kawasaki sudah dari tahun-tahun lalu memang produk mereka udah trail gitu. Jadi peminatnya itu ya itulah gitu loh. Orang yang memang udah mencintai Kawasaki, orang udah tahu Kawasaki. Kembali lagi ke pengalaman saya sebagai sales, kebanyakan konsumen yang menanyakan tentang KLX itu tidak terlalu banyak lagi yang ditanyakan seperti spesifikasi, mesin dan lain sebagainya, tidak banyak lagi karena mereka udah tahu, udah paham apa yang akan mereka beli gitu. Sehingga kalau kita lihat dari daya saing pasar, Kawasaki itu udah ada pasarnya tersendiri. Seperti itu, Bang. Tinggal kembali lagi sebenarnya persaingan sales, bagaimana sales harus sekreatif mungkin mengajak ataupun memastikan bahwa produk dari motor Kawasaki bisa lebih unggul dari produk lain. Ya pasti setiap produk kan ada kelebihan dan ada kekurangannya. Seperti itu, Bang. Oke, kemudian di Kawasaki sendiri tentunya kan ada klub-klub motor atau komunitas-komunitas motor. Itu untuk komunitas motor di Kawasaki, Abang mengetahui nggak Bang? Apakah ada dan aktif atau sempat ada lalu tidak aktif atau bahkan tidak ada sama sekali itu Bang? Oke, kalau kita bicara komunitas ya Bang, yang terbanyak adalah komunitas trailnya, yaitu KLX-nya. Namun saya kurang tahu untuk aktif dan tidaknya untuk komunitas trail. Namun kalau kita lihat dari media, mungkin media Instagram atau Facebook, banyak banget komunitas-komunitas yang mengadakan touring, yang mengadakan apa namanya, ya touring itu tadi ya. Jadi untuk KLX itu karena mereka sudah terlalu banyak komunitas ya, di daerah ini ada komunitas, daerah ini ada komunitas, sehingga kita kurang mengetahui data-data mereka. Nah, sedangkan untuk unit lain seperti W175 itu ada komunitasnya gitu. W175 ini saya lihat itu cukup aktif Bang. Dia hampir seminggu satu kali pasti ada agenda. Dan untuk anggota ataupun apa ya, pekerja dari Kawasaki sendiri banyak yang bergabung ke komunitas W175 gitu. Karena peminat dari W175 juga di Lampung ini sangat besar sekali gitu, melihat tampilan yang klasik dan model yang keren dengan cc 175 cc. Lalu untuk modifikasi Bang, secara modifikasi dari motor Kawasaki sendiri, apakah Abang mengetahui lokasi modifikasi untuk di Lampung khusus Kawasaki? Contohnya dalam penambahan fitur-fitur motor, baik itu trail ataupun di motor ninjanya. Itu bagaimana Bang? Atau di pihak dealer sendiri memang menyediakan untuk modifikasi? Oke,
Kalau bicara dari pihak dealer itu tidak menyediakan Bang. Karena apalagi kalau pembeliannya masih baru. Karena apabila pembelian masih baru sudah dimodifikasi, garansinya bisa hilang. Makanya dianjurkan pada saat pembelian masih baru, motor jangan dulu diotak-atik, ya minimal sampai garansinya habis gitu. Kan sayang kalau sampai kita beli baru terus ada kerusakan terjadi dan motor itu sudah diotak-atik, maka garansinya bisa hilang. Nah, kalau kita bicara lagi antara dealer bisa atau tidak memodifikasi, bisa gitu. Namun untuk alat dan kreativitasnya mungkin lebih lebih mantap kalau di bengkel-bengkel yang khusus modifikasi itu. Nah untuk tempat modifikasinya sendiri saya kurang paham karena kan ibaratnya kalau saya tunjukkan tempatnya takutnya malah tempat-tempat lain jadi nggak enak gitu bahasanya seperti itu Bang. Banyak sih Oke. kalau untuk tempat-tempat modifikasi mungkin secara tertutup gitu takutnya kan ada hal-hal yang mungkin jadi seperti apa ya nggak enak gitu dengan bengkel-bengkel lainnya karena usahanya kan usaha mereka pribadi seperti itu Bang. Oke, tadi disinggung mengenai garansi untuk motor Kawasaki. Kebijakan dealer atau perusahaan bagi konsumen yang membeli motor Kawasaki itu mendapat garansi berapa lama itu, Bang? Untuk garansi motor itu sampai kalau tidak salah ini Bang saya lupa-lupa ingat juga sekitar eh, hampir 1 tahun sih Bang ya kalau saya lihat di situ bergantung tipe motor yang kita beli juga karena kalau saya lihat dari servis pertama jatahnya kan 2 bulan, servis kedua 4 bulan, servis ketiga 6 bulan, ya berarti perkiraan sekitar setengah tahun yang memang pasti dijamin garansinya, gitu bang. Servis juga kita ada sekitar 4 kali servis gratis dari dealer Kawasaki. Oke, mungkin terakhir ini, Bang, menjelang akhir Yap. tahun, tentunya kan kebijakan-kebijakan dealer ada promo menarik. Itu bagian dari strategi pemasaran untuk motor-motor. Oleh karenanya, di Kawasaki sendiri, itu bagaimana kebijakan dealer jelang akhir tahun 2021? Adakah promo menarik atau bertahan seperti promo-promo sebelumnya, Bang? Oke, untuk akhir tahun 2021 ini jelas banyak promo ya, dan setiap unit punya promo tersendiri, setiap tipe punya promo tersendiri. Kita lihat dari KLX itu ada promonya untuk NIK 2020 itu sampai 1,5 juta, dan The Tracker juga sama untuk NIK 2020 itu 1,5 juta. Namun kalau kita bicara stok, bicara banyaknya unit yang diskon tersebut sangat sedikit, kebanyakan NIK ada di NIK 2021. Nah, sedangkan untuk unit W175 itu ada diskon juga yang lumayan, saya kira itu lumayan besar ya untuk W175 TR itu sampai 6 juta rupiah, mungkin bisa lebih. Namun ya itu tadi, yang diskon yang besar-besaran kemungkinan itu NIK-nya NIK 2020. Jadi jangan sampai salah paham, kebanyakan konsumen kok NIK 2021 diskonnya kecil sekali, padahal saya lihat berita atau lihat di media sosial diskonnya sampai 6 juta sampai 1,5 juta. Nah, itu khusus untuk NIK 2020. Sama seperti Ninja juga ada diskon NIK 2020 itu 4,5 juta gitu. Namun unitnya yang sangat terbatas. Jadi untuk mungkin kalau masyarakat yang mau lebih irit bisa lebih cepat untuk membeli NIK 2020. Secara body, secara tampilan hampir sama, mungkin hanya perbedaan warna karena perbedaan tahun pembuatan. Nah, namun mesin secara kasat mata itu berbedanya hanya secara kasat mata, namun secara dalaman mesin semuanya hampir sama dengan NIK 2021. Oke, mungkin itu perbincangan otomotif kita. Beberapa strategi telah disampaikan oleh Bang Ferdinya. Kemudian penjelasan dari silinder pada motor Ninja juga sudah disampaikan. Terakhir di kebijakan promo dari Kawasaki di NIK 2020. Untuk itu kita sudahi bincang otomotif kita pada sore hari ini.
kita akan jumpa lagi di bincang otomotif berikutnya. Dengan saya Rio Pratama, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, siap-siap Bang. Maaf ini kalau penjelasannya kurang jelas atau kurang